Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adalah merupakan suatu kemestian bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana sadar akan keberadaan dirinya di muka bumi ini sebagai makhluk yang dhaif. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, marilah kita persatukan segala cipta, rasa dan karsa sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, di antaranya iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, manusia termulia. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu berpegang teguh kepada ajarannya hingga ajal menjemput kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dewan juri dimanapun Anda berada, dan hadirin yang berbahagia, di tengah kondisi ekonomi yang semakin melemah, di mana rakyat bawah semakin susah, resah, gelisah akan turunnya ekonomi di negara kita, maka hari ini, di tempat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ekonomi ini bukan sekadar soal harta, tapi juga bagaimana kita mengolah apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan baik, bijak dan bertanggung jawab. Kita semua tahu hadirin, bahwa mengelola daripada keuangan itu bukanlah hal yang gampang. Sangat banyak pantangan dan rintangan daripada itu semua. Mungkin kita sudah sangat kenal daripada sikap boros tersebut. Sikap yang selalu saja menghantui kita untuk selalu boros dan memenuhi daripada segala keinginan, dan yang akhirnya menjerumuskan kita kepada lubang penyesalan. Bukankah di dalam sabdanya Nabi SAW telah mengatakan tentang hal ini, la tazulu qadamal 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, ta yus'ala an arba', hingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an ilmihi fi ma fa'al, dan tentang ilmunya apa yang ia amalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya dari mana ia peroleh. Wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa ia belanjakan. Wa an jasadihi fima abalahu, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Begitu jelas dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa harta yang sekarang ini kita miliki akan menjadi salah satu pertanyaan utama di akhirat kelak. Bukan hanya dari mana ia didapatkan, tapi juga kemana dan untuk apa ia digunakan. Seringkali kita merasa bahwa harta adalah mutlak milik kita, yang bisa kita gunakan sesuka hati. Tapi kita lupa hadirin, bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita menggunakan harta tersebut tanpa kendali dan tanpa manfaat yang jelas. Bukankah di dalam firman-Nya Allah telah mengatakan tentang hal ini, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya sikap pemborosan adalah saudara daripada syaitan. Ini menjadi ancaman yang nyata bagi kita, bahwa setiap sen yang kita belanjakan akan dicatat. Setiap harta yang kita sisihkan di jalan, Allah akan menjadi saksi bahwa salah satu pertanyaan utama yang akan diajukan di akhirat kelak adalah tentang harta. Dari mana ia diperoleh dan untuk kemana ia digunakan. Bukan soal jumlahnya, tapi soal kehalalannya. Bukan seberapa besar yang kita infakkan,
tetapi seberapa bersih proses dalam mendapatkannya. Di dalam Islam, ekonomi bukan sekedar soal urusan dunia, tapi bagian dari ibadah. Oleh karena itu hadirin, janganlah kita terlena dengan dunia. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan dengan susah payah justru menjadi penyesalan bagi kita. Jangan sampai kekayaan yang seharusnya menjadikan jalan untuk menuju ke surga justru menjadi timbangan pemberat bagi dosa kita karena lalai dalam menggunakannya. Tetapi hadirin, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya umat bukanlah mereka yang kaya karena dunia, tetapi kaya karena sikap mereka terhadap dunia. Mereka yang menjadikan harta di tangan bukan di hati. Olehnya, jika kau ingin menjadi umat yang paling baik bukan karena haji dan umrahmu, jika kau ingin menjadi umat yang paling baik bukan karena harta dan kekayaan yang kau miliki, kuntum khair ummah. Kalian semua adalah umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak seseorang berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kau cegah mereka dari perbuatan yang dimungkari oleh Allah, maka disitulah kita akan benar-benar dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah, yang berarti sebaik-baiknya umat. Oleh karena itu hadirin, jadikanlah prinsip ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri, kemudian terhadap orang lain. Demikian kita akan mendapatkan kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Syukran ala husni ihtimamikum jami'a. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.